Welcome to my channel. ...1836 hari adalah masa kebersamaan Sintayong bersama dengan tim nasional kesayangan kita, tim nasional Indonesia. Dan selama kurun waktu 5 tahun, lebih seminggu itulah banyak cerita, banyak juga kisah-kisah manis dan juga kisah pilu yang mewarnai perjalanan tim nasional Garuda. Periode yang sangat panjang untuk begitu saja dilupakan. Tapi apapun itu, keputusan sudah dibuat oleh federasi. Dalam hal ini adalah Pak Erick Thohir yang akhirnya memutuskan untuk memecat Sintayong dari kursi kepelatihan sejak diduduki 28 Desember 2019. Jadi Sintayong masuk menduduki kursi kepelatihan tim nasional kita hanya beberapa bulan sebelum COVID melanda dunia. Dan dia juga mengakhirinya sekitar 1-2 tahun lah setelah era COVID berakhir. Ini adalah masa yang cukup panjang, masa yang tidak sebentar untuk kita lupakan begitu saja. Terima kasih buat Sintayong, terima kasih untuk jajarannya, Gamsamida buat Sintayong dan juga para pendampingnya, asistennya yang cukup banyak, yang selama 5 tahun ini banyak menorehkan berbagai prestasi. Tentunya itu jangan sampai kita lupakan, kita harus menghargai itu, mulai dari prestasi ranking FIFA kita yang melonjak sangat tajam dari 170-an, sekarang kita ada di 130, jadi ada sekitar 40-50 kita membaik prestasi atau ranking FIFA-nya. Kemudian juga yang paling anyar adalah kita lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan saat ini kita duduk di peringkat 3 juga di grup C, di atas China, Bahrain dan juga Saudi. Kemudian kita lolos back to back ke Piala Asia melalui kualifikasi yaitu 2023, di mana kita berhasil juga melaju ke knockout stage ya sebelum dihentikan oleh Australia, dan kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia 2023, dan seharusnya nanti 2027 kita juga akan mengikuti Piala Asia Senior di Saudi atau di Arab Saudi. Tapi ya kita tahu takdir mengatakan itu tidak akan menjadi milik Sintayong, paling tidak untuk saat ini ya. Dan banyak lagi torehan-torehan seperti lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan, dan juga beberapa kiprah tim nasional kita di bawah Sintayong, baik di AFF atau dulu namanya Piala Tiger maupun juga di SEA Games. Nah tentunya masa itu sudah berakhir, masa yang cukup lama, 5 tahun lebih, ada suka dan duka dan banyak memori-memori yang tertinggal di sana. Dan siang tadi tepat pukul 12 seperti yang sudah diperkirakan, Erick Thohir secara verbal, artinya ini talak 3 ya buat Sintayong, sudah firm ya memutus untuk memecat Sintayong dari kursi kepelatihan nasional Indonesia. Dan ini cukup mengagetkan bagi sebagian kalangan. Walaupun sebenarnya kasak-kusuk ini sudah lama kita dengar, tapi memang tidak ujuk-ujuk juga bisa diangkat untuk menghindari memperkeruh keadaan ya. Dan di konferensi pers tersebut yang dihadiri oleh tentunya Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, didampingi oleh wakil ketua Zainuddin Amali yang juga mantan Menpora. Kemudian di sana ada Esko PSSI Arya Sinulinga, dan juga ada manajer timnas ya Bapak Sumarji, yang menarik ya. 15 menit pertama hampir tidak ada senyum tersungging dari bibir para petinggi sepak bola kita. Baru di sekitar mungkin menit 20 ya, kalau bola ya sekitar segitu Pak Erick Thohir agak tersenyum. Yang paling kecut itu adalah wajah dari Pak Sumarji. Ini adalah salah satu orang yang sangat baik di tim nasional kita. Nah di saat yang bersamaan Pak Erick Thohir juga sudah menjelaskan tentang tetek bengek proses transisi ini, dimulai dari pendekatan yang dilakukan ke Sintayong, kemudian juga kompensasi yang harus dibayarkan di sana karena kontraknya sejatinya kontrak Sintayong itu berakhir tahun 2027 ya, tapi kita tahu karena ini diputus di tengah jalan kira-kira 2 tahunan sebelum masa kerjanya berakhir, maka tentu ada kompensasi yang harus dibayarkan, dan gue yakin jumlahnya tidak sedikit. Dan beliau mengatakan sudah menjalin komunikasi antara lawyernya Sintayong dan juga lawyernya federasi. Kita berharap ya, karena layar sudah terkembang jadi pantang surut, maka ini harus diselesaikan secara baik-baik.
harus semua kewajibannya dilunasi, ditunaikan. Seperti juga apa yang dikatakan Erick Thohir. Ini sama juga ketika pemain dan klub itu melakukan perjanjian. Ya, kalau ada gaji harus dibayar, kalau ada kompensasi harus ditunaikan juga. Jadi mudah-mudahan ini selesai, jangan sampai ini menjadi malah liabilities atau menjadi beban buat kita di kemudian hari kalau ada masalah yang tidak selesai ya, karena ini sangat penting. Dan sekedar informasi aja, pemerintah di bulan ini sudah atau akan mengucurkan dana sebesar 227 miliar ya, ini untuk PSSI melalui Kemenpora, dan ini meningkat 77 miliar dibandingkan tahun yang sama, di mana tahun lalu pemerintah mengucurkan 150 miliar. Jadi mungkin ini juga sudah menjadi bagian dari pertimbangan Pak Erick Thohir untuk mengambil jalan yang sangat luar biasa besar ini ya, karena ini benar-benar menentukan arah kemana tim nasional kita akan bergerak ya. Jadi ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada Sintayong ya, dan tentunya juga ada alokasi dana baru yang harus dialokasikan untuk menyewa atau meng-hire pelatih baru. Nah tentunya seperti yang gue bilang tadi, walaupun ada riak-riak, bahkan juga kalau kita sedikit melihat, gue nggak tahu ini benar atau enggak ya, cross check lagi, ada semacam cuitan ya ketidaksenangan dari putra Sintayong terhadap proses ini ya. Ini adalah fakta yang mesti gue ungkapkan ke kalian. Tapi ya itu tadi, di saat yang sama di konferensi pers, Sintayong memang tidak membeberkan alasan ya kenapa yang bersangkutan dipecat. Karena kalau kita lihat dari ranking atau posisi kita di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia, sebenarnya baik-baik saja. Artinya kita masih masuk zona playoff atau zona round 4, yaitu peringkat 3 dan 4 ya, walaupun masih ada 4 pertandingan lagi, masih sangat terbuka, kecuali Jepang yang sudah hampir pasti lolos. Sisanya semua bisa lolos, baik Australia, kita, kemudian Bahrain, China ya, dan juga Saudi, itu semua sama-sama bisa lolos, bisa juga nggak lolos, karena poinnya semua hanya dibedakan paling jauh 1 poin. Hanya Australia yang poinnya lebih banyak di antara 4 tim lain di bawahnya. Jadi Indonesia, China, Bahrain, dan Saudi itu sama-sama 6 semua. Kemudian Australia 7, dan udahlah kalau Jepang nggak usah dihitung lagi. Nah, tapi memang ketika wartawan menanya soal alasannya, Pak Erick Thohir menjawab secara diplomatis. Tapi kalau kita bisa melihat, ataupun gue sudah membeberkan ya di live reaction itu, memang ada suasana yang kurang kondusif di ruang ganti. Kabarnya seperti ini, sehingga diperlukan sosok yang bisa membuat ruang ganti itu harmonis. Dan kemudian juga dipilihlah pelatih dari Eropa. Ini agak lucu juga ya, padahal informasinya udah bocor kemana-mana, tapi masih pakai clue-clue dari Eropa, negara yang nggak disebutin. Padahal udah bocor beberapa hari yang lalu, bahkan pelatihnya ini siapa, paling nggak negaranya asalnya siapa, sudah mengkerucut ke 2-3 nama lah, nggak akan lari dari situ. Tapi ya, akhirnya sore ini, bahkan sebelum diumumkan resmi ya, kalau gua nggak salah, itu justru orang nunggu Fabrizio Romano ya, padahal ini gue udah angkat juga nih di video gua tadi pagi kalau nggak salah ya, atau bahkan kemarin itu gue udah sebutkan itu. Clue-nya adalah kemarin, bukan tadi pagi ya, clue-nya adalah mantan penyerang Oranye, dan di situ gue paparkan juga ya siapa orangnya yang paling mungkin atau hampir pasti, karena bagaimanapun juga gue bukan otoritas resmi, jadi tidak bisa mengklaim ini resmi, tapi sumber-sumber yang gue kumpulkan ini cukup kredibel dan mengarah ke satu nama, yaitu Patrick Kluivert. Nah tentunya kita akan menyambut kembali pelatih baru kita, akan menyongsong pertandingan nanti yang paling dekat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium tanggal 20 Maret 2025. Hanya berjarak 73 hari. Jadi kalau tadi kebersamaan dengan Coach SC itu 1836 hari, 1836 hari, maka untuk kedepannya ada sisa waktu 73 hari bagi Patrick Kluivert, ya ini sudah confirm ya, yang akan menjadi nahkoda terbaru tim nasional Indonesia. Ya ini tidak mudah, waktunya tidak banyak, jadi hanya sekitar 2 bulan. Nah di situ juga dikabarkan Patrick Kluivert akan mendarat kalau tidak ada perubahan di Indonesia tanggal 11 Januari 2025, dan kemudian 1 hari kemudian akan bertemu dengan para pemain timnas yang bermain di Liga 1. Gitu. Jadi mungkin tanggal 11 langsung ada konferensi pers, bisa di bandara langsung, bisa juga nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Kita nggak tahu, kita tunggu nanti tanggal mainnya. Yang pasti
Patrick Kluivert juga nanti akan membawa gerbongnya. Ini sangat normal dimanapun pelatih diboyong. Dan kabarnya dari beberapa asisten video tersebut, salah satunya adalah video analis, satu lagi asisten yang nanti akan merangkap sebagai pelatih Indonesia U23. Artinya dia akan mempersiapkan nanti Indonesia yang paling bergengsi adalah Piala Asia di Piala Asia U23 yang terdekat ya kalau gua nggak salah. Dan tentunya ini dibutuhkan persiapan yang matang ya, dan plus minus memang ada kalau kita lihat tentunya dengan latar belakang para pemain kita yang banyak didikan Belanda begitu ya, walaupun mereka tetap pemain tim nasional kita, tapi mindsetnya mindset Belanda. Ini mungkin akan mempermudah juga kesamaan frekuensi dan visi di antara pelatih dan pemain, dan juga mungkin masalah komunikasi bahasa ini akan lebih mempermudah. Tapi mungkin minusnya adalah waktu persiapan yang cukup pendek dan juga adaptasi para pemain yang lain, karena juga kan ada pemain yang lain selain para pemain diaspora, kan ada juga seperti Rizky Ridho, mungkin Malik Rizaldi, atau mungkin Yaakob Sayuri dan lain-lain yang mindsetnya mungkin tidak selalu sama. Nah teman-teman, banyak cerita-cerita menarik seputar proses ini. Tentunya banyak yang juga tidak setuju dengan keputusan ini, banyak juga yang setuju mendukung penuh. Yang pasti ini adalah gambling yang sangat besar. Ya tentunya stake besar ini mungkin ini adalah perjudian terbesar sepanjang negara ini berdiri kalau kita bicara sepak bola. Kenapa? Karena Sintayong yang tadi gue bilang di awal berjasa cukup banyak ya membawa tim ini lebih baik secara mentality dan juga filosofi dasar permainan sepak bola ya, skill-skill umum, skill-skill mendasar seperti permainan yang pendek, kemudian bagaimana untuk screening dan lain-lain. Ini memang banyak diletakkan fondasinya oleh Sintayong ya. Tapi kita akan lihat bagaimana keberanian Erick Thohir untuk mengamputasi ya kepelatihan dari Sintayong dan kemudian mengganti dengan pelatih yang baru, yaitu Patrick Kluivert. Dan ini tentunya kita akan tunggu apakah Patrick Kluivert mampu ya menghandle ruang ganti dan kemudian bisa membawa minimal 1 poin dari lawatannya ke City Football Stadium tanggal 20 Maret untuk kemudian menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari kemudian atau tanggal 25 Maret 2025. Nah teman-teman semua, banyak yang bisa kita bahas dari situasi terakhir ini. Soal kompensasi gue tadi udah bahas, soal prosesnya juga gue udah bahas, bahkan juga sebenarnya kalau kita sedikit kelas balik kayak ke proses preskon tersebut, Erick Thohir sempat menyebut ada 3 nama yang diinterview selama kurun waktu 25 Desember sampai dengan 30 Desember. Jadi mulai Natal sampai dengan akhir Desember beliau mengatakan menginterview 3 kandidat kepelatihan. Nah ini memang masih simpang siur, tapi konon kabarnya salah satunya Giovanni. Ini yang diinterview, karena Giovanni, gue koreksi ya, kalau sebelumnya gue mengatakan dia di Besiktas, sebenarnya dia sudah di layoff dari Besiktas, jadi available. Tapi gue dapet info juga dari orang dalam, memang banyak agensi yang mendatangi Giovanni, tapi gue nggak tahu apakah dia salah satunya. Dan satu lagi yang mungkin juga diinterview oleh Erick Thohir yaitu Frank de Boer. Ya ini hanya asumsi karena Frank de Boer dan juga Erick Thohir pernah bekerja sama ya di Inter Milan tahun 2016. Saat itu beliau menjadi presiden Inter Milan dan Frank de Boer yang nggak sampai setahun kalau nggak salah itu membesut Nerazzurri. Jadi mungkin dari situ triggernya kemudian kemana-mana dan akhirnya yang dipilih adalah Patrick Kluivert ya. Walaupun Patrick Kluivert dengan Frank de Boer itu juga saling mengenal cukup baik dan punya track record yang cukup positif ya. Nah teman-teman semua, seperti yang gue katakan tadi, gue mengantongi begitu banyak informasi, begitu banyak cerita yang menarik soal situasi ini. Di antaranya adalah soal seperti apa kira-kira taktik atau gaya bermain dari seorang Patrick Kluivert. Benarkah dia akan memainkan pola 4 back? Atau sebenarnya dia nggak ada masalah dengan 3 back? Lalu seperti apa nanti pemain yang akan mungkin menjadi peluang ditangani oleh coach baru yaitu Patrick Kluivert? Pertanyaan berikutnya lagi, akankah Erkan Bagot comeback? Akankah Sadil Ramdhani comeback? Atau banyak lagi comeback ataupun katakanlah cerita-cerita menarik yang bisa kita hadirkan soal Patrick Kluivert. Bahkan ada cerita-cerita yang kalian nggak akan didapat di mana-mana, cerita yang seseorang yang kenal dengan beliau dari umur 7 tahun. Nah, kalian pasti penasaran untuk mengulik seperti apa sosok Patrick Kluivert ketika di ruang ganti dan ketika melatih. Oke teman-teman semua, untuk saat ini
Ini aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Dan setelah ini akan ada beberapa video lagi yang akan mengulas soal situasi tim nasional kita terakhir. Tapi nggak henti-henti gue mengatakan kepada teman-teman semua, kita dukung semua tim nasional kita agar bisa terbang tinggi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 1,5 tahun dari sekarang. Last but very not least, gue mau mengatakan buat kalian semua, subscriber channel Bung Harpa, many big thanks buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Banyak banget dari kalian yang memberikan masukan, menelpon gua, macam-macam, memberikan informasi juga soal kemarin STI akan dipecat dan lain-lain. Gua mau mengatakan million thank you buat kalian dan membuat channel ini berkembang sampai saat ini. It doesn't matter orang mengatakan ini hanya 100.000, buat gua kalian adalah 100.000 subscriber the best channel Bung Harpa. Kalian selalu memberikan kesejukan dan situasi yang positif karena sharing informasi yang positif satu sama lain. Nah teman-teman semua, luar biasa ya perjalanan tim nasional kita, dan juga tentunya kalian yang selalu hadir memantau channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan sama-sama kita iringi langkah Garuda kemana mereka terbang paling jauh. Oke, buat kalian yang tentunya ingin berekspresi, setuju nggak setuju atau apapun, silahkan tinggalkan di komen. Akan sangat menyenangkan kalau bisa membaca atau mendengarkan replay dari kalian. Terima kasih, sehat selalu dan bye-bye.